Kalau sekarang kamu lagi kepikiran mau beli iPhone 17 Pro atau 17 Pro Max, teman-teman tahan dulu, jangan check out sekarang. Karena bocoran terbaru iPhone 18 Pro yang udah rilis ini, itu bikin beli iPhone 17 Pro tuh jadi kerasa nanggung banget ya guys. Kalian beli dengan harga yang sama tapi dapat fitur yang lebih bagus lagi. Nah, bocorannya apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama, update info terkait buat iPhone 18 ya, 18 base model. Kayaknya Apple bakalan ngubah strategi buat pemasarannya guys. Jadi beberapa hari yang lalu, ini dari beberapa leaker yang cukup akurat menginfokan, Apple bakalan downgrade iPhone 18 ini guys. Ada dua hal yang di downgrade. Yang pertama LCD dan yang kedua dukungan chipsetnya. Tujuannya simpel aja guys, buat bikin harga makin murah lagi ya buat biaya produksinya. Nah, cuma aku nggak tahu ya, apakah harga jualnya ikut turun juga? Ini aku masih belum tahu guys. Oh, dari dukungan chipsetnya, sepertinya GPU-nya nih bakalan diturunin. Jadi mirip-mirip seperti varian iPhone 16e dan iPhone 17e ya. Pakai chipset paling baru, tapi GPU-nya diturunin satu tingkat. Yang kedua, dari LCD dikabarkan Apple akan menggunakan teknologi OLED yang versi lama ya guys, yang akan ngaruh nanti ke tingkat brightness LCD-nya. Jadi ngomongin buat tingkat kecerahan antara versi base model dan varian Pro-nya, ini bakalan beda ya. Kalau menurut aku pribadi itu bakalan menarik banget ya guys, karena sejauh ini kalau kita lihat iPhone 17 yang dimana udah 120Hz dan fitur-fitur kamera juga ini hampir mirip seperti iPhone versi 17 Pro-nya, kecuali di versi telefotonya. Buat sebagian orang pasti bakalan lari ke iPhone 17 ya, udah cukup banget ya, kamera depan bagus, kamera belakang juga udah oke, dan yang paling penting udah 120Hz ProMotion ya. Dan kalau rumor ini benar, berarti itu Apple bakalan bikin gapnya makin jauh lagi ya antara versi base model dan varian Pro modelnya. Dan teman-teman lihat juga, kalian baca-baca, komen buat tanggal rilisnya ini juga berbeda ya. Yang rilis di bulan September ini itu bakalan kayak cuma 18 Pro dan iPhone lipat. Sedangkan buat 18 base model itu akan dirilis di awal tahun 2027. Jadi komen buat tanggal rilisnya ini juga berbeda ya. Selanjutnya kita ngebahas buat bocoran iPhone 18 Pro yang akan rilis 4 bulan lagi ya. Jadi kerasa nanggung banget ya kalau kalian beli saat ini kayak beli iPhone 17 Pro, 17 Pro Max. Karena bocorannya harganya ini bakalan tetap sama guys, nggak berubah ya. Harga awal rilis iPhone 17 Pro ini sama seperti harga iPhone 18 Pro-nya. Cuman mungkin di sini akan ada sedikit perbedaan harga karena harga dolar kan lagi melambung tinggi ya. Ya semoga aja ya rupiah nanti di bulan September itu udah ada penguatan. Jadi buat harga dolar ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Jadi selisih harga juga nggak terlalu beda jauh. Nah, apa aja yang berubah di sini ada beberapa hal guys. Yang pertama dari desain dan layar. Nah, dari bocoran AutoCAD yang udah beredar juga nih dari Majin Official. Ini dikabarkan iPhone 18 Pro series itu buat Dynamic Island-nya confirm bakalan lebih kecil ya guys. Kalau dari source seperti Majin Buu dan Ice Universe, itu bakalan lebih kecil sekitar 25% sampai 35%. Jadi buat layarnya itu bakalan lebih enak lagi dilihat ya, makin minimalis dan kelihatan makin luas ya. Dan menurut aku ini merupakan langkah kecil Apple buat nanti ke depannya. Apple tuh bakalan menjadikan full display semua guys, nggak ada dynamic island, nggak ada hold punch, semuanya full clear ya untuk displaynya. Dan ngomongin buat soal dimensi dan ukuran, ini dikabarkan ini nggak bakal jauh beda seperti iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max ya. Cuma dikabarkan mungkin bakalan lebih tebal sedikit ya guys, dikarenakan baterai yang lebih gede. Ini kita akan bahas nanti ya. Cuman di sini bocoran warnanya ini besar kemungkinan akan hadir dalam 4 warna baru. Yang pertama ada dark cherry, ada warna light blue. Kalau aku lihat light blue ini agak mirip seperti warna Sierra Blue ya guys yang ada di iPhone 13 Pro seriesnya. Itu warna cakep banget ya menurut aku pribadi. Dan yang ketiga ada warna dark cherry. Ini merupakan warna andalannya ya guys. Simple, terkesan kayak premium. Dan yang terakhir warna silver. Jadi total ada 4 warna baru di iPhone 18 Pro seriesnya. Selanjutnya ngomongin buat chipset dan performance-nya, ini penting banget ya guys. Walaupun kita lihat ya di sini chipsetnya cuma kayak naik satu tingkat aja, tapi fabrikasinya udah menjadi 2 nanometer ya dari TSMC. Artinya apa? Ini bakalan lebih kencang, lebih efisiensi, dan lebih hemat baterai. Belum lagi dikabarkan 18 Pro ini bakalan menggunakan modem C2 Apple yang paling baru. Setelah kemarin sukses menggunakan C1 modem buat iPhone 16e yang bisa bikin koneksi lebih efisiensi, baterai lebih hemat. Nah dengan modem C2 ini baterai iPhone tuh bakalan lebih irit lagi ya guys.
dikoneksi 5G, dan lebih stabil. Menurut aku ini penting banget ya, karena sejauh ini ngomongin buat isu di semua iPhone, itu yang nggak jauh-jauh ya guys. Kalau sinyal udah jelek, pasti iPhone cepet panas dan baterai makin boros. Nah ini semoga aja ya, dengan chipset yang baru, bakalan bikin baterai iPhone lebih irit lagi. Next, ngomongin buat dukungan baterainya. Bocoran bilang iPhone 18 Pro Max ini bakalan hadir dengan baterai 5100 sampai 5200 mAh dengan kombinasi chipset A20 Pro, modem C2 bikinan Apple. Ini bakal menjadi iPhone teririt yang pernah Apple bikin ya guys. Semuanya serba efisiensi. Dan gak cuma itu aja, ngomongin buat daya chargernya, karena baterai lebih besar, ini juga dibikin lebih cepat ya guys, menggunakan kabel lebih cepat, dan wireless charger juga ada peningkatan. Selanjutnya upgrade di bagian kamera. Nah ini yang paling tunggu-tunggu ya guys, karena ngomongin bahas semua iPhone baru, pasti fokusnya tuh ya ke bagian kameranya aja ya. Dan dikabarkan iPhone 18 Pro ini bakalan hadir dengan fitur baru namanya Variable Aperture. Ya aku tahu, brand sebelah tuh memang udah ada duluan ya, dan Apple baru nerapin sekarang ya di iPhone 18 Pro nya. Jadi nanti kurang lebihnya buat implementasinya, itu ya agak mirip seperti kayak teman-teman mau ngedit foto untuk blur bokehnya guys. Kamu bisa edit buat dukungan aperture-nya, cuman itu kan dalam posisi edit. Nah ini pada saat teman-teman ambil foto atau video, kamu juga bisa langsung setting buat aperture-nya guys. Mau bikin bokehnya seperti apa, jadi kita ada pilihan untuk manualnya ya. Selain itu bocoran kamera depan juga di-upgrade menjadi 24 megapiksel. Jadi buat teman-teman juga yang sering bikin vlog, konten, video call, atau kayak buat konten-konten reels, konten live juga, hasilnya bakalan meningkat lebih tajam lagi ya guys. Nggak cuma tajam tapi juga lebih stabil. Karena memang ngomongin buat saat-saat ini, eranya tuh udah era digital semua ya. Semua serba main video menggunakan kamera. Jadi kalau Apple ningkatin kamera depannya, menurut aku ini bakalan ngebantu banget ya buat teman-teman di luar sana yang memang aktif kerjanya sebagai content creator. Dan satu hal lagi, teman-teman harus tahu, ngomongin buat iPhone 18 Pro nanti bakalan dapat full dukungan fitur Apple Intelligence ya. Nah katanya Apple AI ini itu bakal merambah juga ke semua third party apps, seperti yang mendukung buat pengambilan foto, video. AI bakalan berperan di situ juga guys. Ngedit juga mungkin lebih simple lagi, lebih works aja AI ya. Karena kalau kita bandingin sekarang, sebagai contoh buat fitur clean up-nya aja, ngapus objek, terkadang tuh masih suka error banget ya guys di iPhone ini. Dan bahkan ngomongin bahwa fitur-fitur AI itu malah lebih oke di brand sebelah guys. Dan kita lihat aja nanti dengan dukungan iOS 27 dan Siri juga yang udah kerjasama dengan Gemini, harusnya sih ini bakal menjadi game changer buat dukungan Apple Intelligence ya guys di iPhone yang baru nanti. Yang terakhir ada di harganya. Berapa sih kira-kira harga iPhone 18 Pro Series-nya? Dan dari beberapa analisis seperti dari 9to5Mac dan dari Jeff PU, diprediksikan Apple tuh bakalan bikin harganya sama seperti varian 17 Pro-nya guys. Jadi kurang lebih 18 Pro tuh ya seperti yang udah bilang tadi di awal, mungkin sekitar 23 jutaan, dan 18 Pro Max-nya sekitar 25 jutaan. Kalau ada sisi perbedaan, ini tuh ngelihat dari harga dolar lagi ya guys. Ya semoga aja harga ini tetap sama, rupiah bisa menguat, jadi teman-teman bayar dengan harga yang sama. Cuma kalian dapat 6 fitur baru ini. Yang pertama, Dynamic Island lebih kecil. Yang kedua, chipset A20 Pro dengan 2 nanometer yang lebih kencang, lebih efisiensi, lebih hemat baterai. Yang ketiga, fitur kamera baru dengan dukungan Variable Aperture, modem C2 buatan Apple, yang bikin sinyal juga lebih kuat lagi, lebih stabil, dan pastinya bikin iPhone nggak cepet panas ya guys. Yang kelima tentunya baterai yang lebih besar lagi, walaupun memang di sini harus ngorbanin iPhone-nya lebih tebal sedikit. Dan yang terakhir, kamera depan di-upgrade menjadi 24 megapiksel. Dan jujur aja menurut aku itu worth it banget ya, daripada teman-teman beli iPhone 17 Pro sekarang. Buat aku tuh kayak agak nanggung banget ya. Sabar dikit lagi, 4 bulan lagi itu bakalan rilis ya iPhone 18 Pro-nya. Nah menurut teman-teman gimana nih dengan fitur-fitur baru tersebut? Apakah worth it ditunggu ngomongin buat iPhone 18 Pro-nya, atau mending beli iPhone 17 Pro sekarang? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, saya bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!